warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarnya, Bapak Dedi Wahyudi MPDI, serta teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama Sandi Prastio, NPM 1901010065 dari kelas PAIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. 1. Bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Pendidikan 4.0 adalah istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Ini adalah lompatan dari pendidikan 3.0. Pendidikan 4.0 merupakan fenomena yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan mesin diselarakan untuk memperoleh solusi, memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, serta menemukan berbagai kemungkinan inovasi baru yang dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan manusia modern. Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal. Di Indonesia, konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Garis besar konsepnya yaitu: pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokus yang dituju adalah bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis, menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi, misalnya dalam konsep asesmen kompetisi ini, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Yang kedua adalah survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga adalah perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat. Yang keempat adalah pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus
bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Daerah 3T maksudnya adalah daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal, yang merupakan daerah yang paling terluar dari wilayah Indonesia. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini adalah dengan mengembangkan lagi potensi-potensi pembelajaran Student Created Case Studies. Student Created Case Studies adalah salah satu metode pembelajaran aktif yang menggunakan tipe diskusi, kasus, atau permasalahan pelajaran yang akan dipelajari. Jika berhasil dalam pengembangan ini, maka peserta didik akan menjadi lebih kreatif, inovatif, serta sangat kritis dalam mempelajari suatu permasalahan dan menyelesaikan masalah tersebut. Dan tujuan pembelajaran akan tercapai karena semua berperan aktif dalam pembelajaran. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan kita hasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran yaitu A. Membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran. Siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang memperoleh nilai yang baik, mendapatkan apresiasi dari guru. Adapun 4 pilar pendidikan menurut UNESCO adalah: pertama, learning to do. Diharapkan siswa memahami pembelajaran, bukan hanya mengetahui. Yang kedua adalah learning to know. Siswa diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga mengimplementasikan informasi yang diperoleh dengan praktik. Yang ketiga adalah learning to be. Setiap manusia diberikan bakat dan minat berbeda dengan siswa lain. Siswa diharapkan mampu menjadi diri sendiri, mengucap syukur atas segala kelebihan dan kekurangan diri. Yang keempat adalah learning to live together. Diharapkan hasil dari pembelajaran siswa mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu menempatkan diri, saling menghormati, dan saling menghargai. Yang B adalah yang kedua, adapun kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasa hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapat siswa tanpa disadari. Manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda. Howard Gardner mengungkapkan ada 9 kecerdasan majemuk meliputi kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan ruang, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. 3 adalah penguatan pendidikan karakter atau PKK. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Penanaman karakter tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama.
Penguatan pendidikan karakter atau PKK merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari pendidikan karakter dari tahun 2010. PKK dinilai penting dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa PKK memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global, dan membentuk etika pada siswa. Kunci penerapan PPK adalah terletak pada pembiasaan atau habit di sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam penanaman pendidikan karakter. Selanjutnya adalah melek teknologi. Era revolusi industri 4.0 menuntut sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi. Teknologi yang ada memberikan banyak pengaruh yang baik dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru yang untuk ditransfer kepada murid. Sebaiknya, guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa bersemangat mengikuti pelajaran. Tentunya didukung dengan fasilitas yang memadai, guru harus memberikan pengertian kepada siswa untuk menggunakan teknologi untuk hal-hal yang baik. Lalu yang terakhir adalah menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa dengan baik. Adapun karakteristik guru efektif yaitu yang pertama adalah memiliki rasa empati yang tinggi, melayani dan menganggap bahwa siswa merupakan anak sendiri. Yang kedua adalah ikhlas dalam memberikan ilmu dan tidak meminta balasan dalam bentuk apapun. Yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab kepada siswa, tugas berdasarkan porsi setiap siswa. Yang keempat adalah memberikan nasihat apabila siswa melakukan pelanggaran. Yang kelima, semua ilmu memiliki kedudukan yang sama. Yang keenam adalah tidak memaksakan siswa untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketujuh adalah memberikan bahan ajar yang lebih sederhana untuk anak yang belum bisa memahami pelajaran dengan baik. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Dalam video beri contoh cuplikan gambar atau video macam-macam media pembelajaran. Dalam era pendidikan 4.0, media pembelajaran diharapkan dapat berperan efektif dalam pembelajaran di dalam kelas. Peran guru di sini adalah mengembangkan media pembelajaran, khususnya teknologi informasi yang membuat fungsi dalam media pembelajaran lebih luas dan dapat dimengerti oleh siswa. Begitu pula dalam pembelajaran Al-Quran, hadis, sudah banyak media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang digunakan. Contohnya adalah ketika pembelajaran daring. Kita bisa memakai teknologi media pembelajaran berupa Zoom meeting ataupun Gmeet. Adapun yang bukan video seperti Zoom atau Gmeet adalah Moodle, WhatsApp, grup Telegram. Media pembelajaran yang menjadi sumber belajar adalah Google, APK Kitab Hadis, dan APK Al-Quran. Namun semua media pembelajaran ada kelebihan dan kekurangan, maka sebaiknya guru mempelajari media apa yang akan diterapkan. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Menurut pendapat saya, evaluasi pembelajaran di kala pandemi ini guru tidak dapat melakukan belajar mengajar penuh di kelas. Maka sebagai gantinya, guru-guru menggunakan sistem daring dalam jaringan untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar.
Namun masih saja ada kendala yang dirasakan, yaitu kurang pahamnya guru dan siswa dengan media pembelajaran berbasis teknologi informasi ini. Lalu jaringan internet di daerah pedalaman yang tentu akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Juga kurangnya minat siswa dalam belajar. Contohnya, siswa hanya mengisi daftar isi atau mengisi daftar hadir, lalu kemudian menghilang dan tidak melanjutkan belajar mengajarnya. Tetapi ada juga kelebihan, yaitu kita bisa belajar di mana saja dan dengan berbagai sumber belajar yang terdapat di internet. Demikian isi video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.